Pemirsa, bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita pilihan hari ini. Sebuah toko peralatan nelayan di Bandar Lampung ludes terbakar. Lokasi tempat penemuan jenazah korban. Seorang siswi SMA di Lampung Tengah dibunuh oleh pacarnya. Mayat korban dibuang ke waduk Kebun Tebu. Lokasi korban. Pencuri puluhan sepeda motor di Bandar Lampung ditangkap. Berawal dari rekaman CCTV ini, polisi berhasil mengidentifikasi para pencuri motor yang berkeliaran di Bandar Lampung. Salah satu pelakunya berhasil ditangkap pada Kamis siang. Tersangka bernama Ramadan, umur 25 tahun, warga Desa Bungkuk, Kecamatan Marga Sekampung, Lampung Timur. Ia mencuri dibantu oleh seorang temannya yang masih buron. Mereka mencuri motor secepat kilat, kurang dari 1 menit sudah bisa menggasak motor yang diincarnya. Hunting apa gimana nyari target itu, Bang? Hunting. Nyasar motor yang di mana, Bang? Depan teras. Apa? Yang dari rumah apa di Indomaret apa di mana? Di rumah, Bang. Di rumah. Memang kamu berdua terus turunnya? Iya, Bang. Ke bagian berapa kalau selesai main? Tergantung, Bang, pasaran, Bang. Berapa biasanya? Kadang 17, kadang 2000. Oh. Dalam pemeriksaan, polisi mengungkap tersangka telah mencuri 25 motor di Bandar Lampung yang seluruhnya adalah motor Matic. Pencurian dengan pemberatan khususnya terhadap kendaraan bermotor di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung, antara lain di wilayah hukum Polsek Kedaton, Polsek Sukarame, Polsek Panjang, dan Polsek Kemili. Jadi dia, si RA dengan temannya ini, inisial D, ini modusnya dengan mobile hunting, kemudian mencari target di lokasi-lokasi yang tadi sudah kami sampaikan. Kemudian setelah melihat ada sepeda motor yang terparkir di halaman rumah dengan pintu gerbang yang terbuka, kemudian motor berhenti. Beliau ini yang berperan sebagai pemetiknya. Menurut tersangka, penjualan motor Matic bodong lebih mudah. Tersangka ditangkap di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan saat akan kabur ke Pulau Jawa. Dari penangkapan tersangka, polisi menyita 2 motor dan peralatan mencuri berupa 10 kunci T. Penyidikan tersangka masih terus dikembangkan polisi untuk memburu teman dan penadahnya. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Kopi Lampung kian mendunia, tidak hanya ekspor biji kopi saja, namun para konsumen di luar negeri kini juga mulai memilih kopi bubuk dari Lampung. Pada Rabu siang lalu, pemerintah Provinsi Lampung menghadiri ekspor perdana 7 ton kopi bubuk senilai hampir 800 juta rupiah tujuan Hong Kong dari salah satu gudang kopi di Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung. Permintaan ekspor kopi bubuk tidak hanya berdampak kepada petaninya saja, namun juga berpeluang membuka lapangan kerja baru di Lampung. Saya menyambut baik atas diselenggarakannya acara pelepasan ekspor ini sebagai wahana untuk lebih memotivasi para pelaku usaha terutama UKM asal Provinsi Lampung agar lebih bersemangat dalam memajukan bisnisnya dan menembus pasar ekspor. Bapak Ibu hadirin sekalian, kalau bicara kopi orang langsung ingat Lampung. Kita tahu Lampung adalah produsen kopi Robusta terbesar di Indonesia, menyumbang lebih dari 30% produksi nasional.
Jadi kalau Indonesia dikenal dunia sebagai negeri kopi, sesungguhnya Lampung ada di panggung terdepan. Pesan kopi Bubuk Lampung ekspor ke Hongkong, perdana dari ekspor juga. Semoga kedepannya kopi Lampung maupun UMKM Lampung bisa menjadi sebuah perjalanan yang baik ya. Maksudnya kedepannya kita bisa repeat juga, dan juga teman-teman di Lampung juga bisa mencoba berinovasi, berkreasi agar produk kopi Bubuk Lampungnya dapat diekspor juga. Ini kan perdana ya Pak, ada berapa banyak yang kita ekspor Pak? Hari ini 7 ton kurang lebih. 7 ton kurang lebih. Ini khusus Hongkong aja Pak, nanti next ada ke negara lain? Next kita harapkan ada negara lainnya juga dong. Harapan kita tentunya hilirisasi kopi, di mana program Bapak Presiden saat ini adalah Indonesia agar bisa memproduksi untuk barang jadinya, jadi ada added value. Maka itulah gunanya hilirisasi kopi, semoga ini akan menjadi berkelanjutan. Oke, baik. Lampung merupakan lumbung kopi robusta nasional yang berasal dari dataran tinggi Lampung Barat, Tanggamus, Pesisir Barat, Waikanan, dan Lampung Utara. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS 2024, produksi kopi robusta Lampung mencapai 142.000 ton. Tidak hanya kuat dari sisi volume, Lampung juga berkontribusi dominan pada nilai ekspor. Pada tahun lalu, Lampung menyumbang lebih dari separuh total nilai ekspor kopi Indonesia yang setara dengan 840 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 13 triliun rupiah. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Hidup miskin tidak membuat kakek Rajik Tardi berusia 74 tahun ini hidup dengan keputusasaan. Ia tetap mensyukuri rezeki yang diperolehnya. Pekerjaan berat untuk bertahan hidup sebagai penambang batu di Desa Mulangmaya, Kecamatan Kota Bumi Selatan, Lampung Utara dilakoninya. Jarak rumah dengan tempatnya bekerja sekitar 2 km. Menuju tempat kerja, tidak jarang kakek Rajik harus berjalan kaki karena tidak ingin merepotkan anak-anaknya yang juga giat mencari nafkah di tempat lain. Rajik menggunakan peralatan sederhana seperti cangkul dan linggis untuk mendapatkan bongkahan batu-batu hitam yang terkubur di dalam tanah. Pada pekerjaan ini, umumnya dibagi kelompok antara 2-4 orang. Hasil batu ditambang kemudian dijual ke pelelangan mobil truk yang datang ke lokasi. Upahnya dulu per kubik, sekarang istilahnya dari kubik. Per mobil ada yang 200, ada yang 2,5. Kubik. Cukup nggak itu Pak untuk menghidupi keluarga? Ya cukup, nggak cukup lah. Ya gimana? Tembok nggak muat 2 hari. Kemarin nggak muat, hari ini muat. Ya sama anak ini anak yang paling lucu. Sehari biasanya berapa kubik Pak bisa pecah batu Pak? Ya kalau tinggal mecah bisa dapat 1 mobil. Kalau pecah aja ya istilahnya 2 mobil bisa. Kalau pecah aja tapi sambil nyokap ini ya 1 hari berdua dapat 1 mobil. Harga batu di tempat ini Rp300.000 per truk. Hasil itu kemudian dibagi dengan anggota kelompok kerjanya. Dalam sehari mereka bisa menjual batu sebanyak 2 truk. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara.